Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Eko, NIM 1914080036. Di sini saya akan membahas materi tentang sel yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah biofisika. Sel merupakan suatu pabrik yang di dalamnya dapat disintesis ribuan molekul yang sangat dibutuhkan oleh organisme. Sel ini merupakan unit terkecil dari organisme hidup. Penemuan sel ini terjadi pada abad ke-19. Satuan ukuran sel ini tersendiri yaitu mikrometer atau disebut dengan mikro, yaitu 1000 multimeter dengan notasi UI mikrometer dan mimikron atau nanometer. 1 mimikron sama dengan 1000 mikrometer. Teori sel tersendiri ini memiliki beberapa. Yang pertama yaitu setiap organisme hidup terdiri atas satu atau lebih dari sel. Yang kedua, teori sel yaitu kesatuan struktural, fungsional, dan herediter kecil sebagai bagian dari organisme multisel. Teori sel yang ketiga itu mengandung materi yang diwariskan kepada keturunan selama pembelahan. Teori sel yang keempat yaitu semua hidup berasal dari sel dan berkembang biak melalui pembelahan sel yang berasal dari pembelahan sel lain yang sebelumnya hidup. Teori sel yang kelima yaitu unit aktivitas biologi yang dibatasi oleh membran semi permeable yang dapat melakukan reproduksi sendiri pada medium di luar makhluk hidup. Lalu sel prokaryotik. Sebuah sel memiliki dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang pertama kita akan membahas tentang sel prokaryotik. Sel prokaryotik adalah sel yang bentuk kehidupannya yang terkecil dan memiliki metabolisme paling bervariasi. Sel prokaryotik ini memiliki ukuran yaitu 1 sampai 10 nanomikrometer, bereproduksi dengan membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunasan. Berikut adalah komponen dan fungsi dari sel prokaryotik. Yang pertama yaitu kapsul, merupakan polisakarida atau polipeptida. Lalu yang kedua yaitu endospora, merupakan bentuk istirahat dari sel bakteri. Yang ketiga yaitu dinding sel, tempat penyimpanan protein yang disebut dengan flagellin. Lalu membran, membran terdiri dari 60% protein dan 40% lemak, khususnya fosfolipid. Lalu flagella merupakan senyawa unik yang disebut dengan peptidoglican. Lalu sitoplasma, sitoplasma mengandung 80% air, juga mengandung asam-asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, ion-ion anorganik. Lalu komponen prokaryotik yang terakhir yaitu protein, yaitu tempat penyimpanan protein yang disebut dengan pilin. Lalu jenis sel yang kedua yaitu sel eukaryotik. Sel eukaryotik adalah salah satu hasil evolusi secara fisik dan biologis yang terjadi berjuta tahun yang lalu. Ukurannya lebih besar daripada sel prokaryotik. Nah, sel eukaryotik ini memiliki beberapa komponen. Yang pertama yaitu dinding sel yang bisa disebut dengan kitin, yaitu polimer dari N-asetilglukosamine. Lalu komponen yang kedua itu mitokondria, merupakan membran dua lapis. Ketiga kompleks Golgi merupakan 4 sampai 8 saluran datar yang bertumpuk satu dengan lainnya pada sel. Lalu retikulum endoplasma, sebuah ribosom yang juga terdapat bebas di dalam sitoplasma.
Lalu nukleus merupakan materi genetika ADN. Membran sitoplasma berisi sterol, lemak kompleks yang terdapat pada membran bakteri. Lalu sitoplasma merupakan granula yang berisi lemak, vakula, dan glikogen. Lalu kita akan masuk materi yang ketiga, yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan merupakan sel eukariotik yang menyusun jaringan-jaringan pada tumbuhan. Memiliki jenis-jenis yang pertama yaitu kolenkim. Kolenkim hidup saat sudah dewasa dan hanya memiliki sebuah dinding primer. Yang kedua yaitu sklerenkim, sel-sel yang keras dan tangguh yang memberikan kekuatan pada tumbuhan. Lalu xilem, sel yang mengalami signifikasi dinding sel. Lalu jenis yang keempat yaitu parenkim, sebuah sel penyimpanan dukungan terhadap fotosintesis, tepat berikatnya floem. Lalu floem adalah sel yang menyusun jaringan khusus untuk transportasi zat-zat makanan pada tumbuhan tingkat tinggi. Lalu jenis yang terakhir yaitu sel parenkim yang khususnya terdapat di seluruh permukaan daun, batang, dan akar. Lalu kita jelaskan struktur dan fungsi dari sel tumbuhan. Yang pertama yaitu plastisida, mengandung klorofil hijau untuk membawa pigmen. Yang kedua yaitu peroksisom, memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloroplast dalam proses fotorespirasi. Yang ketiga yaitu mitokondria, itu tempat respirasi aerob. Lalu retikulum endoplasma berfungsi mengangkut sintesis lemak dan steroid. Lalu badan Golgi untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar sel. Vakular merupakan tempat penyimpanan dari hasil fotosintesis, dan nukleus merupakan mikroordinasi proses metabolisme. Dan terakhir yaitu ribosom memproduksi dan mensintesis zat protein. Materi yang keempat yaitu sel hewan. Sel hewan adalah sel yang menyusun jaringan-jaringan pada tubuh hewan atau sel sebagai organisme seluler seperti pada protozoa. Memiliki struktur. Dan inilah struktur dan fungsi dari sel hewan. Yang pertama itu mikrofilamen. Sebagai penguraian peroksida dan merubah lemak menjadi karbohidrat. Lalu struktur yang kedua yaitu peroksisom sebagai tempat protein aktin dan miosin membantu hewan untuk menggerakkan sel. Lalu mitokondria merupakan tempat oksigen dan glukosa menghasilkan energi bagi hewan. Lalu retikulum bertugas untuk membantu dan detoksifikasi dan sintesis protein. Membran plasma bertugas sebagai tempat lemak dan protein, fungsinya untuk melindungi sel. Lalu sitoplasma sebagai tempat protein dan air, fungsinya untuk mencairkan segala sesuatu. Lalu struktur lainnya yang pertama yaitu lisosom, merupakan enzim hidrolitik untuk mengontrol pencernaan. Lalu ribosom untuk melakukan keberlangsungan sintesis pada bagian protein. Lalu membran yaitu cairan padat untuk membentuk kromosom gen. Bagaimana dengan membran inti? Membran inti adalah untuk melindungi inti sel dan tempat pertukaran zat. Sentriol untuk membentuk sebuah sila dan flagella. Badan Golgi untuk membentuk vesicula. Mikrotubulus untuk membentuk dan membantu flagella, sila, dan sentrol. Dan komponennya terakhir yaitu nukleus untuk menjaga integritas setiap gen dan mengontrol aktivitas sel. Lalu kita masuk ke materi terakhir yaitu struktur dan fungsi organ sel. Yang pertama yaitu inti sel, merupakan organel terbesar, memiliki fungsi mengatur aktivitas sel. Lalu retikulum endoplasma adalah
bentuk siterna atau tubul atau lembaran menawarkan obat atau racun sintesis lipid metabolisme karbohidrat. Yang ketiga yaitu badan Golgi, memiliki bentuk kantong pipi gelembung kecil yang memiliki fungsi sebagai organel sekretori. Yang keempat yaitu dinding sel berupa matriks non selulosa, memiliki fungsi memberi bentuk, memperkuat, dan pelindung kekuatan sel. Lalu sitoplasma berwujud cairan kental, memiliki fungsi terorganisasi untuk mendukung kehidupan sel. Lalu membran memiliki struktur seperti lembaran tipis, fungsinya untuk melindungi sel. Dan ribosom merupakan struktur yang paling kecil, memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya sintesis protein. Dan lisosom adalah bentuk kantong terikat memiliki fungsi endositosis, fagositosis, dan autofagi. Sentrosom terdiri dari sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel. Mikrotubulus merupakan tabung atau pipa yang tersusun dari protein, memiliki fungsi sebagai pergerakan sel. Dan plastida memiliki struktur tumpukan mirip koin, memiliki fungsi penyimpanan makanan dan membantu fotosintesis. Lalu mitokondria memiliki bentuk bulat, oval, silindris, memiliki fungsi dalam respirasi sel. Dan vakuola adalah bentuk makanan, fagosintosis, vakuola konstruktif yang memompa kelebihan air keluar dari sel. Dan yang terakhir yaitu mikrofilamen tersusun atas aktin dan miosin, memiliki fungsi untuk pergerakan sel. Nah, sekian penjelasan tentang sel yang dapat saya jelaskan. Saya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.